Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mempelajari materi pada mata pelajaran Sejarah Indonesia. Sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bagaimana? Apa kabar kalian kali ini? Semoga kalian diberi kesehatan, kebahagiaan, dan tanpa kekurangan satu apapun. Sudah siap mengikuti pelajaran? Semuanya harus siap dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari materi dampak politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Setelah mempelajari materi ini, kalian akan mengerjakan soal evaluasi dengan sistem CBT pada aplikasi Google Form. Sekarang kita mulai ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar kalian dapat menganalisis dampak politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Berikut Ibu akan menjelaskan materi dengan menggunakan media PowerPoint. Perhatikan ya. Yang pertama, dampak penjajahan di bidang politik. Sejak kedatangan para penjajah, kekuasaan penguasa lokal semakin menurun. Perubahan tersebut terjadi karena pemerintahan kolonial berusaha menguasai wilayah Nusantara secara keseluruhan. Di sisi lain, penjajahan Barat mengakibatkan berbagai ideologi Barat masuk ke Nusantara. Berbagai ideologi tersebut mengalami proses perkembangan yang panjang dalam kehidupan masyarakat Nusantara. B. Dampak penjajahan dalam bidang budaya. Akibat penjajahan budaya Barat berkembang dengan pesat. Contohnya adalah dalam cara bergaul, gaya hidup, berpakaian, bahasa, dan sistem pendidikan. Yang kedua, lingkungan istana mulai kehilangan jati diri. Dalam lingkungan istana, secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi Barat. Ketiga, kedatangan bangsa Barat juga mengakibatkan perubahan di bidang keagamaan. Perubahan ini terjadi karena bangsa Barat berusaha mendatangkan misionaris atau penyebar warta Injil dengan tujuan menyebarkan agama Katolik dan Kristen Protestan di Nusantara. 4. Pengaruh dalam bidang budaya selanjutnya yaitu dalam bidang arsitektur bangunan. Ciri-ciri bangunan bangsa Eropa yaitu memiliki pilar yang tinggi dan pilar yang besar. 5. Pengaruh penjajahan, Belanda juga melahirkan budaya Indis. Budaya Indis merupakan budaya campuran antara budaya Belanda dan juga pribumi. 6. Dalam bidang kesenian, terutama musik roncong yang dibawa oleh Portugis. Nah, sekarang musik roncong masih digunakan oleh bangsa Indonesia dan diminati berbagai kalangan. Dampak penjajahan selanjutnya yaitu dalam bidang sosial. Pada masa penjajahan, penindasan seringkali terjadi di Nusantara. Penindasan yang dilakukan oleh penjajah mengakibatkan masyarakat Nusantara hidup menderita. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia mengalami diskriminasi ras dan intimidasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Diskriminasi tersebut berdasarkan golongan dalam kehidupan masyarakat dan suku bangsa. Orang Eropa termasuk ke dalam golongan dengan status sosial yang tinggi serta memiliki hak istimewa. Adapun orang pribumi termasuk ke dalam golongan rendah sehingga dibebani dengan segala macam kewajiban. Dampak penjajahan dalam bidang ekonomi yaitu perubahan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia adalah dengan munculnya pelaksanaan liberalisme ekonomi.
Liberalisme ekonomi dilaksanakan dengan menggunakan sistem kapitalisme, sehingga pemerintah kolonial Belanda mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan masyarakat Indonesia tetap mengalami kesengsaraan. Berikutnya, dampak penjajahan dalam bidang pendidikan. Pendidikan di Indonesia semakin berkembang pada akhir abad ke-19. Pada saat itu, lembaga pendidikan didirikan oleh kelompok keagamaan maupun pemerintah kolonial Belanda. Kelompok keagamaan telah menitikberatkan pada pendidikan agama. Adapun pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kolonial menekankan pada sistem pendidikan barat. Sistem pendidikan tersebut telah memiliki kurikulum yang jelas. Sistem pendidikan Belanda saat itu bersaing dengan sistem pendidikan lokal atau pesantren. Nah, setelah kalian memperhatikan penjelasan ibu tadi, selanjutnya ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Silahkan kalian berdiskusi mengenai materi pada hari ini. Dan kalian juga dapat menambahkan informasi dengan mencari referensi baik dari buku maupun juga dari internet. Hasil diskusi kelompok kalian dapat kalian tuliskan pada LKPD yang akan ibu share nanti. Itulah materi yang kita pelajari kali ini. Ibu yakin kalian pasti bisa memahaminya. Apalagi dengan berdiskusi kelompok, kalian dapat meningkatkan kerjasama, saling menghargai, dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Kesimpulan materi kali ini yaitu semua kebijakan bangsa Eropa membawa dampak bagi masyarakat Indonesia pada masa kini. Kalian harus dapat mengambil pelajaran dari sejarah masa lalu bangsa Indonesia untuk kemajuan bangsa Indonesia yang kita cintai ini di masa yang akan datang. Setelah ini, kalian dapat mengerjakan evaluasi dengan sistem CBT pada aplikasi Google berdasarkan tautan yang telah ibu bagikan. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.